Alhamdulillahi al-malikil muta'al al-munazzati minasy syuraka'i wal amsal alladzi bayyana li'ibadihi al-harama wal halala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tuslihul qalb wal lisan min fasadil af'al. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-munqidhu minal dalal. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita menyempatkan diri kita sekali sepekan mengisi jiwa hati kita dengan iman zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, bahwa hari ini kita berada pada Jumat terakhir dari bulan Ramadan. Tepatnya pada tanggal 28 Ramadan. Kita disibukkan seharian dengan pekerjaan kita, mulai pagi sampai masuk waktu salat Jumat, kita beraktivitas duniawi. Tentunya itu semua tidak terlepas apa yang kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sia-sia pekerjaan kita, mulai pagi sampai hari ini, siang ini, semua itu nilai Allah Subhanahu wa taala sebagai karisma barakah, dengan sebab kita beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Rutus ripang Allah taala mancaji pamasil laur sininna alangi, terutama kita selaku hamba Allah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersembahkan jiwa raga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumat terakhir di bulan suci Ramadan, tentunya perlu kita mengevaluasi dan introspeksi diri kita. Pada renung-renungkeun watakaleta jemaah Jumat yang berbahagia, bahwa Jumat hari ini, Jumat terakhir di bulan Ramadan, banyak kitab-kitab maupun hadis yang menjelaskan keutamaan Ramadan. Tidurnya orang berpuasa, nanggapi Allah taala orang bertasbih, tindro-tindrona tama puasa di bulan Ramadan, itu diibaratkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Diamnya orang yang berpuasa itu adalah dianggap berzikir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau kita duduk bertasbih, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, membaca qiraatil Quran, qiyamul lail, salat tarawih, berbuka puasa, dan amalan-amal yang lain. Itu semua adalah bernilai ibadah, zikir kita, pemberat timbangan sermun rinda Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, sinna jemaah Jumat rahimakumullah,
Apa yang menjadi renungan buat kita semua pada Jumat terakhir di bulan Ramadan? Tentunya adalah sangat wajib bagi kita selaku orang Islam adalah mengeluarkan zakat. Berulang kali disampaikan baik khatib di mana-mana. 10 terakhir Ramadan, perlu kita ingat, zakat fitrah kita itu adalah kewajiban kita setiap bulan suci Ramadan. Kita harus keluarkan apa yang kita konsumsi. Beras, itu yang kita harus keluarkan sesuai dengan nisabnya. Zakat, infak dan sedekah. Sedekah sunnah, infak sunnah. Jadi sedekahnya lalu agama Allah Subhanahu wa taala. Sedekah jariah, semua itu adalah bernilai tinggi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi zakat fitrah itu khusus di dalam bulan suci Ramadan. Satu jiwa itu adalah 4 liter. Jadi bisa kita mengeluarkan zakat fitrah berupa uang, berupa beras, dan itu adalah kewajiban setiap muslim. Andaikan dek paribaca katok Idul Fitri dan ada anak lahir, maka harus berkewajiban mengeluarkan zakat fitrahnya. Apa gunanya? Itu adalah pembersih jiwa kita. Ngape pacing ri jiwa tari watak kaleta. Diibaratkan manreki bale. Nekia tulannya itu kita juga telan. Maka lebaton ro akal rapangena narekode ripesui zakat fitrata. Zakat kita sudah sampai nisabnya, sudah sampai hitungannya, ada haknya orang-orang fakir miskin di situ, tetapi kita tidak keluarkan akal rapangena manreki bale ripasiandrai tulang-tulangnya. Oleh karena itu pembersih jiwa dari zakat ini mari kita perhatikan, jangan sampai kita terlupa. Maka saya mengingatkan selaku khatib, mari kita keluarkan di mana saja, di guru pangajita, di sandrota, dan di mana tempat-tempat orang yang bisa kita keluarkan zakat fitrahnya, kita berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah itu. Dan alhamdulillah kita di sini diamanahi satu tugas untuk menerima zakat fitrah, dan kita harus berkewajiban mengeluarkan, mendistribusikan zakat fitrah itu kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah, termasuk fakir miskin, orang yang menuntut ilmu pengetahuan, dililit utang, dan orang yang berjuang di agama Allah Subhanahu wa taala. Amil, pengurus zakat itu berhak menerima zakat. Oleh karena itu jemaah Jumat yang berbahagia, mari kita introspeksi diri bahwa Jumat hari ini adalah Jumat renungan di bulan suci Ramadan. Sampaikah kita Ramadan tahun depan? Jika umur ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kepastian dari Allah taala jaminan maghfirah tahun ini. Kita duduk sejenak di sini di masjid ini, kita sampai tahun depan. Tetapi mari kita berdoa. Dengan doa itu merubah nasib Allah Subhanahu wa taala. Na tarime pak doa tepang Allah taala, ya Allah, panjangkan umurku, berikan saya kesehatan lahir batin. Tahun ini Ramadan terakhir, dan insya Allah tahun depan saya masih ketemu Ramadan lagi. Pada meladoki pang Allah Subhanahu wa taala jamaah Jumat rahimakumullah. Saya selaku khatib mengamanahkan kepada kita semua bahwa Ramadan tahun ini adalah Ramadan berkualitas. Siapa yang bisa menilai diri kita? Ini menilai watak kaleta, ini menilai amalata. Sudah berapa ke amal-amal kita yang kita lakukan? Kebaikan-kebaikan kita kepada orang. Bangun tidur kita harus berniat apa yang harus kita lakukan. Berniat kepada insya Allah tulis ini malaikat. Kemudian kita lakukan lagi berniat untuk berqiraatul Quran. Nah tulis ini Allah Ta'ala, malaikatnya Allah Ta'ala. Berniat untuk beribadah, berniat untuk kebaikan-kebaikan, malaikat Allah Subhanahu wa taala catat. Tetapi kalau kejelekan, kejahatan, menawa-nawa kisah dijak, malaikat itu belum mencatat. Dia pernah catat malaikat narat koja di punawa-nawa. Repigau pijae ne napa na catat malaikat. Rakib dan atid. Malaikat kiri kanan kita ini menulis kebaikan dan kejelekan, tidak pernah lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak tidur. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, mengawasi seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala.
Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memfirmankan di dalam Al-Qur'an, la raiba fi. Al-Qur'an itu tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Qur'an itu tidak ada keraguan. Makanya Allah Ta'ala, la'allakum tattaqun, diperuntukkan bagi orang-orang bertakwa, berpegang teguhlah kepada Al-Qur'an. Bahkan sinna jemaah Jumat yang berbahagia, ia manenna pak yapinna tamatuat tariolo, kumaning mempurna akor malebih. Kalau kita mengkaji Al-Quran, diibaratkan Al-Quran itu adalah obat, syifa wa rahmah, pak burana tamatupe, pak burana bagi orang-orang yang beriman itu adalah Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang Allah berikan kepada kita semua, sisa-sisa umur kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita matong-tong di detik-detik terakhir Ramadan ini, mari kita bersama-sama membangun silaturahmi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan lewat Al-Quran, kita terima dan jangan kita tolak mentah-mentah. Karena itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Diibaratkan itu adalah buku petunjuk. Kalau kita punya motor, angkat buku petunjuknya. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan bagi orang-orang bertakwa. Puasa itu adalah perintah dari Allah. Kebaikan-kebaikan banyak di dalamnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan yang wajib, yang sunnah, mari kita lakukan sebagai pemberat kita timbangan Rasul rinda Allah Subhanahu wa taala. Barakallah.